Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kedua, iradatukat tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah. Wa iradatuka al asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Demikian Imam Ibnu Athaillah berkata. Yang maksudnya secara singkat adalah keinginan kita untuk tidak bekerja, padahal Allah memposisikan kita pada posisi yang harus bekerja, baik posisi atau waktu. Kemudian kita milih tidak bekerja, kita milih ingin berserah diri kepada Allah, padahal kita sedang dituntut untuk melakukan sesuatu, bekerja secara fisik. Itu adalah syahwat yang lembut. Jadi ketika kondisi kita memungkinkan untuk bekerja dan dituntut untuk bekerja, kemudian kita tidak bekerja dengan alasan kita hanya berharap pertolongan Allah lah, dengan alasan hanya bertawakal kepada Allah, itu adalah syahwat yang lembut. Jadi misalnya begini, kita tidak sedang sholat, kita tidak sedang baca Quran, kita tidak sedang membantu orang, tapi kita tidak mau bekerja. Kemudian kita mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Kalau rezeki saya akan datang. Misalnya itu salah satu contohnya. Maka itu adalah syahwat yang lembut. Harusnya ketika kita di saat momentum yang pas untuk bekerja, tidak sedang ibadah mahdoh, tidak sedang baca Quran, tidak sedang sholat, maka bekerjalah. Tapi sebaliknya, wa iradatukal asbab. Ketika kamu menghendaki bekerja, padahal di saat yang bukan saatnya, bukan waktunya, bukan momentumnya bekerja, saatnya kita harus bertawakal, itu adalah penurunan. Itu adalah posisi di mana kita turun dari posisi yang di atas ke posisi yang rendah. Misalnya contoh ketika sholat, harusnya tidak mikirin bekerja. Allahu Akbar, warung harusnya ditutup, toko tutup dulu, ke masjid dulu. Jangan sampai kita di waktu sholat, di waktu harusnya kita bertawakal, malah kita bekerja. Atau dibalik tadi, di saatnya kita bekerja malah berserah diri. Jadi intinya Imam Ibnu Athaillah ingin mengajarkan kepada kita, ada saat di mana kita harus berserah kepada Allah, jangan andalkan kerja kita. Maka saat sholat, saat waktu ibadah, saat waktu orang, saat, atau posisi kita. Misalnya sebagai guru mengajarlah. Jangan kemudian sampai meninggalkan tugas utama seorang guru mengajar demi bekerja, demi berusaha. Mengajarlah, dan urusan rezeki serahkan kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak sedang mengajar, tidak sedang melakukan ibadah madhoh yang lain, maka saat dia adalah bekerja. Demikian yang seharusnya. Ada satu posisi menuntut sebuah aktivitas, ada posisi yang lain menuntut aktivitas yang lain. Makanya ibadah yang utama itu tergantung posisi kita. Kalau posisi kita sebagai seorang guru, maka ibadah utamanya ketika di jam mengajar adalah mengajar. Misalnya contoh seperti itu. Tapi kalau kita adalah kita adalah pengusaha, dan kita tidak punya potensi untuk mengajar, maka ibadah yang afdol kita adalah berusaha. Nanti hasilnya bikin sekolah, bikin beasiswa. Demikian juga waktu. Ada waktunya saat kita berserah diri kepada Allah, jangan bekerja. Tapi ada saatnya kita bekerja sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus seimbang dalam hidup kita sesuai dengan tuntutan waktu. Ketika ada tamu, bukan saatnya baca Quran, tapi sambut tamu. Ketika tengah malam, bukan saatnya kita bekerja, tapi saatnya kita angkat tangan. Sepertiga terakhir adalah saatnya kita berdoa. Demikian Islam mengajarkan hidup yang seimbang, hidup yang serasi, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Demikian makna hikmah kedua dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.